Tahukah kamu, Korea Selatan memanas. Setelah terus mengalami serangkaian kejadian yang tidak menyenangkan akhir-akhir ini, pada 4 Januari tahun 2025, lebih dari 100 petugas polisi dipersenjatai dengan surat perintah penangkapan. Namun pihak berwenang Korea Selatan gagal menangkap Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan setelah kebuntuan selama 6 jam di luar rumahnya. Selama itulah konfrontasi dengan tim keamanan Yoon berlangsung, saat mereka membentuk barikade manusia dan menggunakan kendaraan untuk menghalangi tim yang melakukan penangkapan. Ini hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam politik Korea Selatan. Kenapa ini bisa terjadi dan kenapa ia dimakzulkan? Untuk info lebih lanjut, tetap stay tune di JIDU76 Encyclopedia. Jangan lupa like dan subscribe video ini biar kita terjidu-jidu bareng-bareng. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah dimakzulkan dan resmi dicopot dari jabatannya, buntut pengumuman darurat militer pekan lalu yang ia ciptakan. Kini Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo ditunjuk sebagai presiden sementara Korea Selatan menggantikan dia. Demonstran mengancam akan tetap menggelar unjuk rasa sampai Yoon turun dari kursi kekuasaannya. Dunia internasional digemparkan dengan pengumuman darurat militer yang sempat diberlakukan di Korea Selatan. Hal ini kemudian menimbulkan tanda tanya, kenapa Korea Selatan umumkan darurat militer? Sebelumnya, apakah kita tahu dan paham mengenai arti darurat militer? Sebagaimana yang dikutip dari Cambridge Dictionary, darurat militer atau martial law adalah pengendalian suatu kota, negara, dan lain sebagainya oleh tentara, bukan pemimpin biasanya. Darurat militer ini biasanya dilangsungkan ketika terjadi perang atau keadaan darurat. Asal-muasal pengumuman darurat militer ini disebabkan ketegangan politik. Presiden Yoon sangat geram oleh Majelis Nasional yang dipimpin oleh para oposisi karena memangkas anggaran pemerintah untuk tahun mendatang. Selain itu, proses hukum untuk memakzulkan Kepala Badan Audit Negara dan Kepala Jaksa Penuntut juga dilakukan. Hal ini kemudian menyebabkan Presiden Yoon mengkritik oposisi dalam pidatonya. Ia menyebut bahwasannya telah terjadi kediktatoran legislatif yang menghambat keefektifan pemerintahannya. Presiden Yoon mengutip adanya 22 upaya pemakzulan sejak ia pertama menjabat pada Mei 2022 lalu. Lalu, sekitar pukul 10.30 Selasa malam 3 Desember 2024, Presiden Yoon mengumumkan kondisi darurat militer. Hal ini diikuti penunjuk Jenderal Park An-soo dari militer untuk menjadi komando darurat militer. Pada pukul 11 waktu setempat, sang jenderal merilis dekret darurat militer yang telah dituliskan di atas. Selanjutnya, pasukan darurat militer dengan peralatan lengkap memasang barikade di sekitar gedung parlemen sekaligus masukinya. Anggota parlemen oposisi Presiden Yoon kemudian mencoba berkumpul untuk menolak darurat militer. Akibatnya terjadi konfrontasi dengan tentara. Biarpun begitu, pada dini hari Rabu sejumlah anggota parlemen Korea Selatan berhasil masuk ruang sidang dan melakukan pemungutan suara. Dari 300 orang anggota, 190 orang berhasil masuk. Jumlah ini tentu lebih dari cukup, yakni 150 orang. Agar pemungutan suara bisa dilakukan dengan bulat, para anggota menolak perintah presiden sekitar pukul 1 dini hari. Di luar gedung parlemen, para pengunjuk rasa juga berkumpul. Bahkan terjadi juga bentrokan kecil antara para demonstran dengan pasukan yang menjaga. Beruntungnya tidak ada laporan tentang cedera atau kerusuhan properti yang parah. Sekitar pada pukul 4.30 dini hari waktu setempat, tentara ditarik mundur. Kemudian Presiden Yoon menyatakan pencabutan darurat militer. Begitulah sumber dari gejolak politik di Korea Selatan, dan jangan lupa untuk tonton video JIDU76 yang lainnya. Sampai jumpa.